menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, dipersilahkan duduk kembali. Beranda Nusantara, Pancasila, Sejarah dan Tantangannya. Live di Pro 3 RRI, Pro 1 RRI se-Indonesia, radio visual dan YouTube channel RRI Net. Hadirin pendengar dan pemirsa, inilah Beranda Nusantara, dimeriahkan oleh penampilan 10 to 5. Langsung dari Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta, bersama presenter Rudy Zain. 77 tahun yang lalu, tepatnya 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidato dalam sidang BPUPKI yang berisi dasar-dasar negara Indonesia ketika itu. Momentum itulah akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila yang kita peringati setiap 1 Juni. Peristiwa sejarah yang penting itu telah lama berlalu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah kita masih menempatkan sejarah bangsa ini dalam ingatan kita? Kemudian, apakah kita masih bertanya, kenapa kok kita harus berpancasila dalam hidup di negara Republik Indonesia? Belum lagi kita menjawab tantangan yang ada saat ini. Arus informasi yang begitu derasnya, infiltrasi budaya yang begitu mudah masuk, teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya, tentu ini akan kita baca sebagai tantangan, bahkan ancaman. Bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang ingin menggeser ideologi negara ataupun Pancasila kita. Apa yang bisa kita lakukan? Terutama bagi generasi milenial, apa yang bisa kita lakukan? Inilah Beranda Nusantara, Pancasila, Sejarah dan Tantangannya. Baik, hadirin. Sejak pencanangan, perumusan, dan penyusunannya, Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia adalah mutlak. Dari masa ke masa, Pancasila adalah ikatan persatuan dan kesatuan masyarakat untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dalam puncak peradaban di berbagai bidang kehidupan, keagamaan, ekonomi, sosial,
politik, budaya, dan pertahanan serta keamanan dalam keutuhan NKRI. Dengan pribadi Pancasila, wujudkan Indonesia yang maju dan religius. Sebagai pedoman dari generasi ke generasi, Pancasila mentransformasikan kesadaran bahwa multikulturalisme menjadi identitas nasional dengan bertumpu pada penghargaan terhadap kemajemukan, heterogenitas, dan pluralitas masyarakat. Nilai-nilai Pancasila sudah seharusnya menjadi materi yang terus dipahamkan pada setiap generasi anak bangsa. Dengan melaksanakan Pancasila seutuhnya, Indonesia akan menjadi pusat di dalam kehidupan bersama, baik dalam kawasan nasional dan internasional. Selamat siang pendengar Beranda Pro 3 Nusantara. RRI Ya, selamat siang pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kemudian pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube kami di RRI Net Official. Selamat siang untuk Anda semuanya dan juga terima kasih untuk hadirin yang sudah hadir di Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta. Selamat siang semuanya, juga jajaran Dewan Pengawas dan juga Direksi LPP RRI. Ada Pak Endriwan, selamat datang Pak. Sehat Pak ya. Pak Mistam, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, selamat datang. Kemudian Kepala Stasiun RRI Jakarta, Pak Nasbin, selamat datang. Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI, Pak Bambang Dwiana, terima kasih, selamat datang. Dan juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Beranda Nusantara untuk kali ini. Selain itu juga 5 narasumber kita yang luar biasa, yang tidak perlu kita ragukan lagi, yang selalu concern terhadap Pancasila. Dr. Janedri M. Gafar. Beliau adalah Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Republik Indonesia. Selamat datang Pak. Ya, kemudian Ensiklopedia Sejarah Indonesia yang juga peneliti utama dari Badan Riset Inovasi Nasional, Profesor Asfi Warman Adam PhD. Selamat datang. Kemudian staf khusus Presiden bidang sosial juga dari kalangan milenial, Angki Yudhistia. Selamat datang Bang Angki. Dan Romo, selamat datang Romo Frans Magni Suseno. Nanti kami juga akan ada kehadiran satu narasumber melalui aplikasi Zoom. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Muwafik yang akan menyampaikan tausiah kebangsaan. Sebenarnya buat saya suatu kebanggaan bisa duduk di antara narasumber yang hebat-hebat ini. Ada deg-degannya juga karena kesempatan besar untuk saya bisa ngobrol dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Tetapi deg-degan saya masih kalah. Ada yang lebih membuat saya deg-degan ini. Kehadiran petinggi RRI. Pagi Pak, siang Pak. Dan juga Pak Bambang, mudah-mudahan kita bisa mengambil apapun semua yang dibicarakan dalam narasumber ini untuk kita terapkan, kita aktualisasikan ke depan dalam tataran hidup kita di masa mendatang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk 5 narasumber kita. Ya. Dan selama diskusi, hadirin yang ada di Galeri Tri Prasetya juga dapat nanti berinteraksi bersama dengan narasumber kami, menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan. Silakan, nanti kami akan berikan waktu. Dan juga untuk pendengar Pro 3, pendengar Pro 1 di seluruh tanah air juga dapat bergabung bersama kami. Demikian pula dengan pemirsa di RRI Net. Kami siapkan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan bagi pemirsa yang menyaksikan kami melalui YouTube channel RRI Net Official dapat memanfaatkan kolom komentar dalam diskusi kita pagi hari ini. Baik, segera kita akan langsung mulai diskusi kita Beranda Nusantara Pancasila, Sejarah dan Tantangannya. Yang pertama saya ingin ke Pak Janedri Pak. Baik, dan ini banyak yang menyangka atau banyak kalangan muda khususnya nih Pak ya. Setiap kita membahas atau membicarakan Pancasila kok kesannya itu berat, kesannya itu rumit, terlalu sulit untuk dicerna. Tetapi saat ini mau tidak mau kita sedang berada dalam era keterbukaan yang begitu pesat, yang begitu deras arus informasi yang masuk, dan banyak tantangan bahkan ancaman Pak Janedri yang bisa kita rasakan saat ini. Sisi budaya, kemudian kemajuan teknologi juga, itu juga menjadi ancaman baik dari dalam ataupun dari luar. Nah,
Yang menjadi pertanyaan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk melihat kondisi kita saat ini, Pak? Ya, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Menarik sekali pertanyaan yang diajukan, terutama ini nanti tentu jawabannya kita tujukan kepada para generasi milenial yang kita sama-sama ketahui tidak mengalami secara langsung bagaimana proses bernegara, terutama di masa-masa era reformasi. Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa negara Indonesia yang kita cintai ini adalah negara kebangsaan. Negara yang dibentuk di atas keragaman. Baik keragaman suku, agama, budaya, etnis, ras, dan bahasa. Mengapa ini saya sampaikan di awal saya menjawab pertanyaan moderator tadi? Karena kita lihat beberapa negara tidak dapat mempertahankan persatuan di atas keragaman mereka. Seperti India. India terpecah menjadi Pakistan dan Bangladesh. Yugoslavia, ada Bosnia, Herzegovina, ada Slovenia, dan sebagainya. Uni Soviet juga begitu. Karena apa? Karena ketika itu memaksakan persatuan dengan cara-cara kekerasan. Tapi tidak dengan negara kita Indonesia. Keberhasilan negara kita itu dikarenakan adanya Pancasila sebagai sebuah sistem nilai yang bersumber dari falsafah bangsa Indonesia yang mempersatukan tanpa menghilangkan keragaman. Sehingga saat ini kita bisa hidup rukun dan damai. Inilah yang harus ditanamkan dalam jiwa anak bangsa, terutama generasi milenial. Karena benar, tantangan ke depan itu sungguh amat sangat luar biasa yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Oleh karenanya, kita semua tanpa terkecuali, termasuk generasi milenial, harus benar-benar bisa memahami keberadaan kita sebagai negara bangsa dan yang beraneka ragam, tapi kita tetap bisa bersatu karena falsafah bangsa kita, yakni Pancasila. Itu sementara jawaban saya. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Janedri. Baik, kita semua yang hadir di sini sudah melalui proses vaksinasi yang cukup ketat dan juga kita meyakinkan bahwa kita juga menjaga atau melindungi sekitar kita dan juga tubuh atau diri kita sendiri dari paparan COVID-19 tentunya. Tetapi mohon izin Pak Janedri, Prof. Asfi dan juga Romo Magnis, kalau tidak keberatan mungkin bisa membuka masker karena membantu Mbak Angki untuk bisa membaca gerak bibir kita. Jadi kita lebih asik ngobrolnya nanti. Kan kelihatan ganteng ya ini Pak Janedri, Prof ya. Baik, tapi saya ingin melanjutkan pertanyaan ke Pak Janedri tadi bahwa kita memang harus bisa melihat atau tantangan itu Pak ya. Tantangan mungkin kita bisa secara teoritis kita bisa pelajari dan kita bisa baca itu. Tetapi itu belum masuk kepada hal yang disebut dengan sebuah solusi. Nah, apa yang perlu kita lakukan lebih-lebih atau aktualnya itu seperti apa untuk bisa kita melangkah mencari sebuah solusi dari ancaman-ancaman yang ada ini? Ya, begini, kita tentu harus menyadari bahwa Pancasila itu adalah kunci utama untuk bisa kita hidup di atas keragaman bangsa kita ini. Dan pulau kita ini kan sangat banyak sekali. Ini sangat rentan dengan ancaman perpecahan. Jika kita semua sekali lagi meninggalkan Pancasila. Karena Pancasila ini sudah teruji, bisa mempersatukan kita tanpa menghilangkan keberagaman. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimanakah kita bisa kemudian mempertahankan itu? Generasi milenial terutama harus menyadari bahwa falsafah bangsa kita pertama
itu sudah menyadari ada kekuatan Tuhan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Pancasila, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu harus benar-benar disadari oleh kita semua. Dilaksanakan oleh kita semua. Berikutnya juga bangsa kita sejak dulu sudah mempunyai pandangan bahwa kita tuh memanusiakan manusia. Ini memang konkretnya nanti bisa kita jabarkan lebih luas lagi, lebih detail lagi. Berikutnya juga masyarakat Indonesia itu selalu dalam melakukan kegiatannya mendasarkan pada musyawarah, gotong royong. Kemudian kita musyawarah, mufakat, dan cita-cita keadilan sosial. Jadi nilai-nilai Pancasila itu yang harus kemudian kita tanamkan untuk kemudian kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalnya ketika kita katakanlah merayakan ibadah dan agama tertentu, mengapa tidak kita memberikan ucapan selamat kepada saudara-saudara kita? Bukankah itu kemudian lebih mempererat persatuan kita di atas keanekaragaman bangsa kita? Ini sekedar contoh sederhana saja. Nah, dan banyak lagi nanti kalau dikaitkan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, itu persoalannya lain lagi itu. Begitu sementara. Ya, itu kelihatannya kita butuh waktu panjang untuk berbicara mengenai itu. Tetapi ini sangat menarik sekali dan ternyata di awal saja narasumber kami Pak Janetri sudah menggambarkan begitu santainya kita bisa bicara Pancasila Pak ya. Dan sadar atau tidak sadar kita itu bagian dari beragam yang ada di Indonesia. Dan inilah keunggulan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan patut berbangga kita menjadi bagian komponen bangsa Indonesia itu sendiri. Baik. Diskusi kita dalam Beranda Nusantara untuk siang hari ini semakin semarak, semakin kelihatan lebih hidup karena kehadiran Direktur Keuangan LPP RRI Pak Fauzan. Selamat datang Pak. Ya, Bapak nanti mau ada pertanyaan juga yang lainnya silakan. Juga audiens Bapak Ibu sekalian antusiasnya sangat tinggi sekali nih karena penuh sekali di galeri kita di pagi atau di siang hari ini. Baik. Pak Janetri kita simpan dulu ya pertanyaan tadi atau jawaban Bapak. Saya ingin ke Prof. Asfi, Ensiklopedia Sejarah Indonesia. Di awal saya sempat menyinggung tadi, apakah generasi kita sekarang, generasi muda, masih ingat tidak dengan sejarah bagaimana Bapak bangsa ini menempatkan gagasan-gagasan mereka, pemikiran-pemikiran mereka dalam mewujudkan Pancasila itu sendiri. Sekilas dari sisi perjalanan sejarah, bagaimana kolaborasi dari dua tokoh bangsa kita, Bung Karno dan Bung Hatta, mengkolaborasikan pemikiran mereka mewujudkan dasar negara kita Pancasila, Pak. Silakan Prof. Betul bahwa perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan oleh 62 orang anggota BPU PKI, di mana dua orang yang kemudian menjadi proklamator kita, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Kita mengetahui peran Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni tahun 1945 yang kemudian kita kenal sebagai hari lahir Pancasila. Cukup panjang waktu yang dihabiskan oleh kita gitu untuk pada masa Orde Baru misalnya mempersoalkan apakah Soekarno yang pertama menggagas Pancasila atau Muhammad Yamin atau Supomo gitu. Namun dengan lahirnya keputusan Presiden pada tahun 2016 itu sudah jelas bahwa tanggal 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dengan catatan bahwa kelahiran Pancasila itu merupakan satu proses dari 1 Juni tahun 45 sampai 22 Juni tahun 45 ketika dibicarakan Piagam Jakarta, dan yang terakhir ketika disahkan Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 14 Agustus tahun 45. Jadi semuanya itu merupakan suatu rangkaian dan mencakup semua yang kita perdebatkan selama ini. Dan kemudian Hatta itu juga mempunyai peran yang sangat besar.
ketika pada tanggal 17 atau 18 Agustus itu menyampaikan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mungkin bisa membahayakan negara kita gitu. Ketika Hatta menyampaikan bahwa ada anggota-anggota BPUPK, perwakilan dari Indonesia Timur yang tidak sependapat dengan rumusan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan Hatta kemudian melakukan pembicaraan juga dengan kalangan Islam yang ada di BPUPKI. Sehingga akhirnya ketujuh kata itu dihilangkan dan ketuhanan itu ditambah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Hatta itu mempunyai peran yang sangat penting yang melahirkan Pancasila seperti yang kita kenal rumusannya seperti ini. Jadi kedua orang itu mempunyai peran yang sangat luar biasa dalam hal penentuan Pancasila dan perumusan Pancasila gitu. Jadi itulah mungkin yang bisa kita sebut sebagai bahwa kita tidak, atau sering kita dengar ini Prof, kita tidak boleh melupakan sejarah. Karena dengan sejarah itulah yang akan memberi pelajaran kepada kita untuk menghadapi tantangan atau ancaman agar tidak terulang kembali hal-hal yang mungkin saja mengganggu kedaulatan negara kita. Nah, bagaimana upaya yang bisa dilakukan menurut Prof. Asfi kepada teman-teman kita, generasi muda, kalangan milenial, menempatkan sejarah itu sebagai bentuk pembelajaran yang betul-betul bisa menjadikan diri kita atau menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa mengganggu kedaulatan negara kita ini sendiri, Prof. Ya, saya kembali kepada perdebatan dalam sidang BPUPKI dan PPKI itu. Perdebatan yang sangat sengit gitu. Tapi mereka sampai kepada kesimpulan yang menyebabkan negara kita ini masih ada sampai sekarang. Di dalam hal misalnya keutuhan wilayah Indonesia, di dalam sidang itu pembicaraan itu mengarah kepada bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang dulunya itu bekas jajahan Belanda. Jadi Hindia Belanda itu yang menjadi Indonesia. Padahal ada ketika itu pemikiran Yamin misalnya yang ingin memasukkan daerah Melayu, Malaysia itu masuk. Tetapi itu tidak disepakati. Dan demikian juga dengan Hatta misalnya yang mengatakan bahwa ya lagi-lagi mengatakan negara Indonesia itu adalah dulunya negara yang bekas Hindia Belanda itu, termasuk menurut Hatta termasuk Papua yang kita kenal dengan Irian Barat itu. Jadi tidak benar juga ketika sekarang itu diplesetkan pemikiran Hatta bahwa Hatta itu mengatakan Papua itu bukan Indonesia gitu. Bahwa Papua itu adalah Melanesia. Tidak seperti itu. Hatta itu mengatakan bahwa memang budaya orang-orang di Indonesia bagian timur, suku-suku bangsa di Indonesia bagian timur itu terpengaruh oleh budaya dari Arab, dari Cina, dari India. Sedangkan yang di bagian timur terpengaruh oleh budaya dari Melanesia. Tetapi semuanya itu bagian dari Hindia Belanda yang kemudian menjadi Indonesia gitu. Jadi dengan mengetahui konsep itu kita tidak lantas menjadi misalnya tersinggung ketika Mahathir Muhammad mengatakan bahwa Kepulauan Riau itu adalah bisa diklaim sebagai bagian dari Malaysia. Ya tidak, karena itu kan bagian dari Hindia Belanda yang kemudian menjadi Indonesia. Kalau kita tahu sejarahnya gitu. Baik, terima kasih Prof. Asfi. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Profesor Asfi Warman Adam PhD, peneliti utama BRIN. Baik, nggak lengkap kalau saya nggak bertanya kepada kalangan milenial yang prestasinya luar biasa sekali. Kalau kita baca di Wikipedia sudah banyak nih Mbak Angki ya, prestasinya udah sebutin satu-satu sehari nggak akan beres ini. Tetapi beruntung sekali kita kehadiran dari Mbak Angki Yudhistia, staf khusus Presiden, bidang sosial, juga kalangan milenial kita. Dari pemaparan Pak Janidri tadi, kemudian dari Prof. Asfi. Nah, kalau urusan anak-anak muda nih Mbak,
kayaknya itu alergi kalau kita sudah ngomongin Pancasila. Terlalu teori lah, dijejalin dengan hal-hal yang filosofis, susah dicerna. Artinya itu kan semua narasi ya. Gimana sih Bang Angki, narasi yang enak, narasi yang tepat bisa sampai ke anak-anak muda sekarang? Sarannya apa ini Bang? Oke, baiklah. Oke, kalau kita bicara tentang milenial. Milenial itu kan usia 25 sampai 40 tahun. Saya lah itu. Ya kan? Milenial juga Benar, sama dong kita. Beda 2 bulan. Oh, oke, baiklah. Oke, nanggung gitu. Kita Kan belum lama ini ulang tahun kan Mbak? iya baru ulang tahun. 5 Juni ya? Masih tetap milenial kan? Iya. Tetap milenial. Beda sehari sama saya 1 Mei. Oh, sama. Baik, silakan Mbak. Oke, jadi kalau milenial itu 25 sampai 40 tahun. Milenial ini kan sebagai kaum yang meneruskan estafet senior. Sungkem sama senior Bapak semua di sini. Jangan ke Ibu, saya. sungkem. Oh iya, termasuk. jangan ke saya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Pancasila, kalau dibilangin milenial itu antipati sama Pancasila itu tergantung. Nggak semua milenial seperti itu. Karena kenapa? Karena biar gimana pun kan kita tumbuh di Indonesia. Kita dibesarkan di Indonesia oleh orang tua kita yang juga seniornya kita. Dan kita diajarkan di sekolah Pancasila. Tantangannya adalah bagaimana Pancasila ini kan bukan cuma penghafalan sila, 5 sila itu. Iya kan? Narasi yang paling tepat itu adalah narasi perihal tindakan kita, bagaimana kita menjaga Indonesia. Milenial itu memang nggak bisa lepas dari yang namanya gadget, internet. Karena kan kita hidup di Internet of Things, ya kan? Dan kita tidak bisa melawan itu. Memang seperti itu adaptasinya. Indonesia tuh beruntung, karena kenapa? Kita termasuk yang paling siap dengan apapun perubahan zaman yang ada. Karena kita itu adalah konsumen internet paling tinggi. Iya kan? Jadi sebenarnya banyak kok gimana caranya narasi yang paling tepat itu adalah bagaimana pemangku negeri ini memberikan contoh yang baik kepada kami sebagai kaum milenial. Karena kan kami selalu berusaha diajarkan, dilatih untuk bagaimana bertindak, berucap, dan berpikir supaya lebih bijak gitu, supaya lebih bijak. Nah, kayak contohnya. Beberapa teman-teman saya di milenial ini, kita kan pasti juga punya anak yang generasi Z, ya kan. Banyak banget pola-pola pendidikannya itu bahasa Inggris, bilingual semuanya, bilingual. Tapi pembicaraan kita ibu-ibu ini, nggak apa-apa anak kita itu bisa bahasa Inggris, jago bahasa Inggris, tapi yang penting Pancasila hafal. Karena kenapa? Karena nanti kalau ditanya sama Pak Presiden, kamu dapat sepeda. Sederhana sih, dapat sepeda. Sederhana sih sebenarnya, bukan sesuatu yang berat. Artinya apa? Artinya anak-anak, oh iya saya punya kepala negara nih. Nanti kalau saya ditanya, saya bisa jawabnya. Nah tinggal bagaimana teori itu diimplementasikan, kan kita mencontoh. Bagaimana influencer ini bisa memberikan positif untuk kita-kita. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Saya berarti bisa dapat sepeda dong Bang Angki, bisa disampaikan langsung ya? Bisa kan? Oke. Menarik sekali dari apa pemaparan 3 narasumber kita pagi hari ini atau siang hari ini maksud saya. Ini sekarang sudah jam hampir 10:30 jadi sudah siang. Dan tentunya kita buktikan bagaimana sih sebenarnya implementasi. Apakah sudahkah masyarakat kita itu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya? Kita memiliki tayangan sesaat lagi yang akan disampaikan oleh warga adat Dusun Sade, suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian ini mahasiswa kita yang ada di luar negeri. Walaupun jauh dari tanah air tetapi tetap jiwanya masih Indonesia. Elsa, mahasiswi exchange program di University of Wyoming, USA. Berikut ini. Nama saya Talib, familiar disebut sama Aris begitu. Ya. Jadi saya selaku warga adat Desa Sade gitu, suku Sasak. Warga adat Desa Sade ini masih sangat kuat gotong royong ya. Ketika ada acara adat pada umumnya seperti roah maupun kalau ada pesta, jadi kebersamaan kami masih tetap terjaga. Kami bersama-sama untuk ngambil kayu bakar.
wanita pada memasak nasi. Dan kami di sini masyarakat atau warga desa adat suku Sasak Sade, dari kelima sila ini kami melaksanakannya. Artinya dari 1 sampai 5 kami melaksanakan. Namun dari segi itu, karena kebersatuan kami, sila yang lebih mendominasi lah begitu, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Karena kami di sini persatuan warga desa adat suku Sasak, tetap kami jaya bersatu ketika ada acara upacara, kami selalu satu dalam silaturahmi. Terima kasih banyak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Tia Chandra. Saya mahasiswa program Exchange Global Undergraduate Study di University of Wyoming, Amerika Serikat. Menurut saya, Pancasila ke depannya itu masih sangat mungkin untuk mempersatukan bangsa Indonesia ya, karena memang pada dasarnya kita itu kan negara yang sangat menghargai ketuhanan, kemudian kita juga menjunjung tinggi peradaban dan kemanusiaan. Kita juga tidak serta-merta mengedepankan pendapat sendiri, tapi kita suka bermusyawarah. Jadi dengan mempercaya adanya Tuhan juga, kita lebih tertata hidupnya karena kita bisa lebih menyerahkan hidup kita kepada kekuatan yang lebih besar, the greater power that not necessarily able to, live by ourselves. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranda Nusantara, Pancasila, sejarah dan tantangannya. Beranda Nusantara Pancasila, sejarah dan tantangannya kami siarkan secara live di Pro 3, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, kemudian RRI Net dan juga channel YouTube kami, RRI Net Official. Sekali lagi kami undang hadirin nanti dapat berinteraksi, menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapannya kepada narasumber, dan juga bagi pendengar Pro 3 ataupun Pro 1 di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan WhatsApp kami 081 399 399 888. Kemudian bagi pemirsa di channel YouTube kami RRI Net Official juga bisa memanfaatkan dengan menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan melalui kolom komentar YouTube channel kami. Mohon izin, ini sudah ada beberapa interaksi yang masuk ke saya ini. Saya bacakan ada beberapa dari YouTube kami, RRI Net Official, dari Andini Ayu Lestari. Pancasila merupakan ideologi negara. Mengapa zaman sekarang kok sudah semakin canggih, tetapi justru Pancasila bisa dikatakan memudar di kalangan milenial? Apakah mereka sudah tidak mempedulikan Pancasila lagi? Kemudian melalui Instagram kami dari Aisyah_Nuralif, apakah kita sebagai anak bangsa, khususnya milenial, sudah memahami ilmu yang tersirat dalam Pancasila? Ini menarik sekali nih. Apakah kita yang selalu hampir setiap hari di sekolah, di kehidupan sehari-hari tidak asing dengan kata Pancasila, tetapi apakah kita sudah memahami ilmu yang tersirat dalam Pancasila? Baik, saya ingin ke Romo Frans Magnis Suseno. Iya, Romo Magnis, pertanyaan dari anak-anak muda kita. Gimana caranya Romo agar Pancasila itu tidak memudar? Justru di kemajuan zaman saat ini Pancasila itu semakin melekat, semakin menjadi falsafah hidup kita dalam bernegara. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia? Silakan kata-kata bijaknya Romo Magnis. Ya, silakan. Terima kasih. Saya kira pertanyaannya kan tergantung apa fungsi Pancasila yang tadi sudah dijelaskan. Indonesia itu bangsa yang majemuk. Bangsa yang majemuk itu punya masalah identitas. Masing-masing komunitas, ratusan komunitas Indonesia punya identitas etnik, budaya, agama yang berbeda. Indonesia itu identitas Indonesia. Nah, bagaimana mungkin bahwa orang Bugis mau tetap orang Bugis dengan menjadi orang Indonesia?
Orang Manggarai tetap orang Manggarai dengan menjadi orang Indonesia itu tercapai dalam Pancasila yang dicetuskan Bung Karno, bahwa kemajemukan itu mempunyai nilai-nilai dan cita-cita bersama yang mempersatukan, sehingga misalnya orang Jawa tidak perlu kurang Jawa dengan menjadi orang Indonesia. Orang Indonesia bisa bangga bahwa dia orang Minang dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat situasi ini, harus dilihat dari mana Pancasila ditantang. Pancasila ditantang di satu pihak dari orang ideologi sering transnasional, radikal yang mengatakan hanya cara kami itu yang harus diikuti oleh semua. Kalau itu terjadi, Indonesia akan hancur. Nah, kaum milenial mungkin bertanya, kita masuk ke dalam masa depan orientasi itu Silicon Valley task dan orang seperti itu, relevansinya Pancasila. Saya kira jelas. Kalau artificial intelligence mengambil alih, yang hampir tidak bisa dihindari, kita ditentukan oleh algoritme, kombinasi antara input dan output. Nah, kalau kita tidak memasukkan ke dalam algoritme itu 5 sila Pancasila atau secara internasional semua nilai yang sesuai dengan itu, kita akan mendapat masa depan yang dikuasai oleh mereka yang berkuasa, oleh yang kaya. Sisa umat manusia seperti diramalkan Yuval Noah Harari akan menjadi irrelevant. Harari meramalkan 50% umat manusia 30 tahun lagi akan menjadi irrelevant. Tidak diperlukan lagi hidup, mati, makan, tidak makan. Nah, kita tidak ingin itu. Untuk itu Pancasila perlu membuat nyata kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Kita ingin masa depan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan itu diejakan dalam 5 sila Pancasila yang notabene internasional berkumandung. Kebebasan beragama, hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial. Negara bukan feodal tetapi milik kita. Jadi Pancasila itu perlu. Mungkin ini dari saya saja. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk Romo Frans Magnis Suseno. Ya, saya ingin ke narasumber yang sudah tersambung melalui aplikasi Zoom, Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau yang biasa kita kenal dengan Gus Muwafiq. Assalamualaikum. Apa kabar Gus Muwafiq? Ya, Gus Muwafiq? Ya, baik. Saya bisa atau kami bisa mendengar suara jelas. Lagi di mobil ini Gus ya? Iya, lagi perjalanan. Baik, Gus, kita sudah bicara banyak tadi dari awal sampai dengan Romo Magnis pun memaparkan bahwa pentingnya Pancasila yang menjadi pegangan kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, kami tentunya ingin Gus mendengar dari Gus Muwafiq memberikan katakanlah tausiah kebangsaan kepada kita. Bagaimana kita memaknai Pancasila atau bisa membaca tantangan dan menjawab ancaman-ancamannya untuk generasi muda ke depan khususnya. Silakan Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Serta Zoom yang berbahagia, ada Romo Magnis, ada yang lain nggak kelihatan. Ya, ada Mbak Angki Yudhistia, beliau adalah staf khusus Presiden dari kalangan milenial, kemudian Profesor Asfi Warman Adam PhD, peneliti utama BRIN, dan Pak Jenedri M. Gafar, Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam RI, Gus Muwafiq. Oh iya, Pak Jenedri, gantinya Pak Mahfud. Ya, betul.
Saya aminin aja Pak ya. Silakan Gus. Ya, tolong nah gambarnya separuh gini kan enak. Saya bisa ngomong seolah-olah ketemu sama orang. Pancasila sebagai jawaban dari problem milenial sesungguhnya hari ini sangat mencukupi. Cuman harus dijelaskan kembali kepada anak-anak yang mungkin disebut sebagai anak di dunia milenial. Satu, bahwa problem paling fundamental dalam kehidupan adalah persoalan manusia itu punya fitrah beriman. Fitrah beriman itu adalah ada dalam setiap jiwa manusia. Kayaknya tak kita ikut. Yang sana tolong dikelihatan gambar, jadi jangan gambar saya aja ya biar kita kayak ngomong ini saya. Tadi lo gambar duaan sana. Tolong dibikin gambar dua, jadi gambar di sana kelihatan, saya kelihatan. Siap Gus. Kita upayakan. Nah, gini. Ini kan enak saya ngomong. Hilang lagi. Oke, monggo dilanjut Gus. Nah, gini loh dah, gambar sana. Tuh. Admin sana gambar sana kelihatan, saya kelihatan di handphone saya itu. Kami di sini bisa loh Gus melihat Gus Muwafiq dengan jelas loh di sini. Ya, tapi saya nggak bisa lihat yang di situ. Ya, silakan Gus. Nah, gini aja gak usah digunakan. Hilang lagi, Masya Allah. Oke. Gak enak saya kalau ngomong sendirian dulu. Halo Gus. Nah, gini loh kelihatan enak. Ya. Jadi problem. Aduh. Gimana Gus? Sudah jelas belum sekarang Gus? Ya, adminnya itu disuruh gambar saya kelihatan, terus gambar itu juga kelihatan di handphone saya. Oke, ya. Mungkin bisa dibantu nih teman-teman ya. Gimana nih? Nah, udah. Kalau saya ngomong hilang lagi. Ya, langsung saja Gus. Sambil kita jalan kita bantu untuk tayangan. Ya. Biasanya ada orang yang saya ajak ngomong. Jadi gini, ya. problem fundamental manusia itu adalah persoalan spirit. Karena spirit manusia pasti punya. Bangsa apapun, manusia dimanapun, pasti punya spirit. Nah, spirit itulah yang kemudian meningkat. Ada yang kemudian dikenal dengan nama agama. Nah, agama ini akhirnya dipeluk oleh semua manusia yang pada akhirnya berbeda-beda. Nah, di Indonesia bertemu yang bersumber dari Arab, Islam, Yahudi, Nasrani, yang dari India, ada Hindu, ada Buddha. Nah, ini ketemu dari Cina, ada Konghucu. Nah, ketemu di Indonesia. Hanya di Indonesia ini terjadi pertemuan beberapa agama. Dan semua merasa benar dengan Tuhannya masing-masing dan agamanya masing-masing. Makanya kemudian harus ada resolusi yang paling bagus untuk menyongsong masa depan. Karena kalau nggak ada resolusi yang bagus terkait masa depan agama ini, akan ada sesuatu konflik yang nggak akan ada ujungnya. Apa ya itu konflik agama. Makanya di Indonesia alhamdulillah udah bisa menyelesaikan konflik itu dengan satu resolusi yang cukup luar biasa dan hanya di Indonesia bisa, yaitu ketuhanan yang maha esa. Semua agama akhirnya terwadahi
Dan insya Allah tidak akan ada lagi resolusi baru terkait itu. Karena kita sudah menyelesaikannya. Nah, itu sudah selesai. Jadi kita agak, kalau kita ingetin kembali bahwa problem ketuhanan sudah bisa diselesaikan di Indonesia. Yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa Indonesia punya sisi fundamental yang cukup serius karena perbedaan-perbedaan itu. Nah, sisi fundamental yang paling serius itu adalah bagaimana ada satu sistem yang bisa diadaptasi secara sosial untuk menjadi faktor pendukung dari resolusi tentang ketuhanan yang berbeda-beda itu, tapi bisa hidup saling berdampingan. Makanya nenek moyang kita dulu mengambil konsep dari Islam, yaitu konsep kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'ayati, yaitu konsep kehidupan yang berbeda-beda tapi secara bersama dan bisa hidup saling bertanggung jawab. Jadi di Indonesia konsep ra'iyah atau yang kemudian dikenal dengan bahasa rakyat adalah satu konsep di mana di situ orang bisa berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, dan hidup dalam keadaan saling bertanggung jawab. Dan itu kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu tentang kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'ayati. Kalimat ra'iyah inilah yang akhirnya kemudian menjadi jalan keluar hari ini. Nah, makanya kita ini beruntung. Jadi Indonesia itu sistemnya ra'iyah, bawahnya. Ra'iyah itu orang bisa berbeda-beda, beda agama, beda suku, beda bangsa, tapi hidup saling bertanggung jawab. Makanya kita sesungguhnya bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Makanya kalau mengatasnamakan Tuhan di Indonesia, cocok itu bersama. Termasuk juga kita bukan komunisme. Kalau komunisme itu diktator proletariat. Jadi suara proletar ini akan menjadi suara diktator. Nah itu sebuah konsep dasar yang sebenarnya perlu dijelaskan pada anak-anak milenial. Bahwa ada dua hal yang fundamental sudah diselesaikan oleh bangsa kita. Makanya kita ini bisa hidup bersama. Kalau orang Arab hidup satu bangsa bersepakat menjadi puluhan negara. Ya. Orang Eropa juga satu bangsa bersepakat menjadi puluhan negara. Baik. Tapi kita ini puluhan bangsa bersepakat dalam satu negara. Itu fundamental yang sudah bisa kita selesaikan oleh bangsa tentang ini. ketuhanan dan tentang ro'iyah. Ya, setuju sekali Gus Muwafiq. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Kiai Haji Ahmad Muwafiq yang sudah memberikan tausiah kebangsaan di pagi hari ini. Rasanya adem kalau dengar Gus Muwafiq kemudian Romo Magnis menyampaikan pemaparannya terhadap Pancasila, dan terbukti bahwa pernyataan ataupun penjelasannya bisa kita cerna dengan mudah, bisa kita pahami, kemudian bisa kita perdalam lagi, terutama untuk anak-anak muda. Jadi nggak benar itu Mbak Angki ya, kalau anak-anak muda itu beranggapan bahwa kalau kita ngomongin Pancasila itu rumit, penuh dengan filosofi, jadi mereka menjauh. Itu nggak benar sama sekali begitu. Tapi saya pengen ngecek dulu, betul nggak rumit untuk ngobrolin Pancasila bersama dengan band kita yang super ini, 10 to 5. Halo Email, gimana kabarnya? Hai, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Arif, Teguh, oke? Oh, ini ada Ardi sama ya. Thomas. Hari ini ada Ardi dan Thomas. Iya. Oh, Ardi dan Thomas. Iya, betul. Sih, jadi saya nggak ngeliat banget ini, gitu kan. Jadi hadirin 10 to 5 itu mengawali karir sudah cukup lama dan fansnya luar biasa. Kalau orang Jawa bilang itu kalau orang Jawa bilang kemana 10 to 5 perform, itu fansnya atau penggemarnya tuh ngintilin. Aduh, alhamdulillah. Nah,
selagi ada di sini kita pengen ngomong. Tapi sebelum itu, 10 to 5 itu kan artinya 10 sampai 5 ya. Iya, jam 10 ya. to 5 10 to ceritanya. 5. Sebenarnya email di RRI khususnya di Pro 3 itu juga ada. Oh gitu? 10 sampai 5. Tapi istilahnya beda. Apa tuh? Di kita itu day part siang dan day part sore. Nggak tahu kan? Coba-coba, maksudnya Download gimana? dulu RRI Play Go. Nanti saya kasih tahu semua. Kalau nggak tahu caranya saya bantu lewat Instagram. Oke? Instagramnya apa? Oke, ini kita langsung ingin juga melibatkan dari kalangan milenial yang memang memiliki fans yang begitu besarnya dan karyanya juga sudah nggak usah diragukan lagi. Gimana sih 10 to 5 memanage fansnya ini tetap dan menumbuhkan atau juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tadi yang sempat disampaikan narasumber-narasumber kita. Itu gimana? Kita kan juga sebenarnya mungkin nggak usah dulu ngomongin fans ya yang memang sudah besar gitu ya. Tapi dari kita sendiri kan berlima juga kita 5 orang yang berasal dari ras yang berbeda, agama yang berbeda. Nggak ada yang sama nih, beneran literally 5 orang, lima-limanya nggak ada yang sama gitu. Kita semua juga punya prinsip filosofi hidup yang beda-beda gitu. Jadi ya pada akhirnya justru perbedaan itu juga yang membuat kita untuk selalu berdiskusi, membicarakan sesuatu dan akhirnya dapat satu keputusan yang juga bagus untuk semuanya. Fans kita juga kita selalu edukasi gitu ya untuk saling menghargai satu sama lain gitu yang dengan perbedaan, karena kadang ada juga ketika kita misalnya membuat lagu-lagu yang mungkin sedikit ada menyindir atau apa misalnya gitu, menurut mereka sesama fans itu kadang selalu mengedukasi satu sama lain bahwa nilai-nilai lagu-lagu 10 to 5 ini semuanya mendidik positif kok gitu, tetap membawa nilai-nilai Pancasila juga di dalamnya. Sehingga gitu. saya juga pernah membuat album I Love Indonesia ya. Betul. Isinya lagu-lagu daerah. Betul. Nah, iya. itu salah satu perwujudan bagaimana Indonesia banget lah 10 to 5 Indonesia ini. banget. Iya. Kita waktu itu concern karena pada saat itu lagi eranya Bieber ceritanya nih. Lalu kita ngerasa kok adik-adik sekarang lebih hafal lagunya Justin Bieber daripada lagu-lagu daerah Indonesia ya gitu. Agak sedih dan kita semua kan sudah berkeluarga kebetulan. Jadi anak-anak kita juga terutama ya anak-anak saya, anak-anak Ardi, Thomas, kita didik untuk tetap mengenal lagu-lagu daerah Indonesia, menghafalkannya juga. Luar biasa. Kita berikan applause untuk 10 to 5. Terima kasih. Dan artinya bahwa Pancasila itu kita akan kembali, kita merujuk kepada Pancasila dalam berkehidupan. Begitu email dan teman-teman ya. Betul. Dan ibaratnya atau bukan ibarat lagi, tetapi Pancasila adalah rumah kita. Pancasila seperti adalah rumah yang akan kita. dinyanyikan sekarang. Betul. Sebuah lagu Pancasila adalah rumah kita, ciptaan Frankie Sahilatua. Silakan. Terima kasih. Pancasila rumah kita, rumah untuk kita semua, nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling berbagi, pada setiap insan sama dapat sama rasa. Indonesiaku, Indonesia, Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua, nilai dasar Indonesia,
selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersama rasa, untuk semua saling berbagi, pada semua insan sama dapat sama rasa. Oh, Indonesiaku, oh, Indonesia. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk 10 to 5 dengan Pancasila adalah rumah kita, dan juga narasumber yang masih ada bersama kita dalam Beranda Nusantara. Pancasila, sejarah dan tantangannya. Bagi hadirin yang ada di Galeri Tri Prasetya, kami berikan waktu untuk Anda jika ada yang ingin berinteraksi bersama dengan narasumber kami. Silakan. Wow, banyak sekali. Bentar ya Pak, satu-satu ya. Oke Pak Dewas, Pak, silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Jadi saya sederhana saja, mungkin para narasumber, izinkan saya Endriman. Ada satu kalimat yang bukan kalimat. Ketika kita bicara masalah Pancasila, kita pasti akan teringat dengan Bung Karno. Apa kata-kata Bung Karno? Sampai saat ini kita masih mudah menghafalnya. Perjuanganku tidak akan semudah dengan perjuanganmu, karena kamu akan berhadapan dengan bangsamu sendiri. Nah, maksud saya di sini, apa kira-kira benteng pesan-pesan yang bisa disampaikan para narasumber kita terhadap pesan moralnya Pak Soekarno ini? Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Endriman, Dewas LPP RRI. Mungkin hadirin yang lain ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan Bapak. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Saya Adven dari Voice of Indonesia, siaran berbahasa Spanyol. Pertanyaan saya hanya saya tujukan ke Romo Mañis, Prof. Tapi pertanyaan yang sama sudah saya sampaikan di gedung DPR saat Prof juga hadir. Tapi kali ini saya sampaikan kepada Prof saja. Sepertinya kita semua sudah menerima informasi singkat tentang keberangkatan Pak Jokowi ke Jerman. Adalah negara beliau, negara Prof Mañis. Dan dari Jerman, Pak Presiden Joko Widodo akan berangkat ke Kiev, Ukraina, dan kemudian ke Moskow dengan tujuan bertemu dengan kedua kepemimpinan itu. Saya kira ini adalah kelanjutan dari pernyataan Pak Presiden ketika hadir di New York waktu itu di Amerika Serikat bahwa segeralah akhiri perang. Dan berita yang kita terima adalah pernyataan dari Ibu Retno Marsudi bahwa Pak Jokowi memilih untuk bertindak dan tidak diam. Bagaimana itu bahasa saya, bagaimana Indonesia menjadi rumah Pancasila yang diterjemahkan dalam yang lama-lama bisa mengancam kita juga karena ekonomi sudah terasa. Pertanyaan saya kepada Prof Mañis, hanya kepada Prof saja. Introduction, saya 4 tahun belajar sama beliau, 22 tahun yang lalu. Suaranya, nadanya, intinya tetap sama seperti 20 tahun lalu yang saya kenal. Prof, pertanyaan saya adalah, apakah memungkinkan Indonesia menjadi rumah perdamaian Ukraina dan Rusia
di bawah payung Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Mas Adven. Kita berikan tepuk tangan untuk hadirin yang sudah menyampaikan pertanyaan pada kesempatan siang hari ini. Tetapi selain itu juga sudah ada pendengar kami dan juga pemirsa kami yang ingin menyampaikan pertanyaan. Yang pertama ada Pak Saiful Pandu di Riau. Selamat siang Pak Saiful. Halo, ya. Iya, baik, saya bisa mendengar. Kami bisa mendengar suara Bapak jernih sekali, Pak. Iya. Ya. Ini tentang Pancasila ya. Ya. Halo. Ya, silakan Pak, langsung ke poinnya akan kami sampaikan atau didengar dengan narasumber. Saya Saiful Pandu, pensiunan guru Cendana Riau ya. Jadi saya berpendapat Pancasila ini kan ideologi kita, pandang hidup kita. Masalahnya apa begitu? Saya melihat negara tidak melihat secara utuh masalah kita ini apa. Sama dengan siaran televisi itu, kami merangnya nggak ada masalah dengan TV analog, tapi diganti dengan TV digital, itu contoh. Nah, masalah bagi saya Pancasila ini, masalahnya adalah yang mengancam itu pertama persatuan. Mengapa bisa terjadi? Saya melihat di televisi ya, acara hiburan itu cenderung tidak melibatkan etnik bangsa kita bagian timur. Saya sudah sampaikan ke Ibu Sumita Tobing di SCTP, saya bukan rasis ya Pak Magnis ya, maksudnya begini, kebanyakan coba lihat serian cerita televisi itu kebanyakan orang-orang berkulit putih aja, sementara kami atau yang dari Indonesia Timur, Papua itu nggak diberi tempat, padahal mereka bisa berakting bagus gitu. Ini bukan rasis, tapi berilah mereka kesempatan. Ini salah satu penyebab kita tidak bersatu, merasa asing. Coba tanya orang Papua itu bagaimana mereka melihat televisi Indonesia. Ya, baik, terima kasih Pak Saiful sudah berpartisipasi dalam Beranda Nusantara. Selain itu juga ada beberapa melalui WhatsApp kami, ada dari Yan Reba, beliau adalah dosen Universitas Yapis Papua. NKRI terbentuk atas pluralisme, kebinekaan, multikultur, perlu diajarkan pada generasi muda agar mampu menepis upaya-upaya sekelompok orang yang ingin menggantikan Pancasila. Kita harus ingat NKRI bukan saja pulau tertentu saja, untuk itu mari kita kumandangkan Pancasila sebagai pengikat NKRI. Luar biasa ini Pak Yan Reba. Kemudian Ibu Anggian di Medan, Pancasila adalah falsafah dan dasar negara yang tepat untuk Indonesia. Sebagai negara majemuk, saya harap pemerintah dan tokoh masyarakat lebih giat membumikan Pancasila ke seluruh Indonesia dan dunia. Giliran narasumber dari berhubung tadi disebut nama Prof. Romo Magnis untuk menjawab pertanyaan, silakan kami berikan kesempatan terlebih dahulu Romo. Ya. Baik, terima kasih. Apakah Pak Jokowi bisa menawarkan pengalaman Indonesia dengan Pancasila sebagai rumah perdamaian juga dalam konflik Ukraina dan Rusia? Saya kira beliau tidak datang dengan tujuan yang begitu hebat. Ada perbedaan besar sekali. Pancasila mempersatukan Indonesia yang majemuk, di mana ada kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa. Sumpah Pemuda itu sebelum Pancasila, Sumpah Pemuda sudah mengatakan kami ini satu bangsa. Tetapi antara dua bangsa dan negara yang berperang, Pak Jokowi bisa menawarkan sesuatu. Menawarkan mungkin kalau saya malah mengharuskan, tapi beliau tentu akan dengan halus dan hati-hati. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Suatu negara yang beradab tidak melakukan perang, titik. Itu dengan alasan apapun, kekerasan itu bukan cara orang beradab, pimpinan negara beradab menyelesaikan masalah. Itu pertanyaan ini. Lalu mengenai bagaimana Indonesia bisa menyatakan Pancasila, saya kira Pancasila itu 5 sila. Dan masing-masing sila itu amat sangat relevan,
masih sangat relevan bagaimana bisa dinaikkan. Misalnya sila pertama, ya kita masih ada masalah intoleransi. Kita tahu harusnya toleran, tapi sering tidak toleran. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya belajar betul bahwa tawuran, langsung saling memukul, ngeroyok, maling, itu seharusnya tidak. Jadi menurut saya sila-sila itu perlu dibuat konkret. Tentu sila-sila itu pertama merupakan etika perpolitikan. Jadi politik pemerintah tetapi juga legislasi DPR harus membuat nyata 5 sila itu harus sesuai dengan 5 sila. Sila itu ada 2, punya 2 sifat. Dia nilai-nilai. Jadi apa yang kita anggap bagus, tetapi dia juga cita-cita. Cita-cita berarti belum tercapai. Kita ingin Indonesia mewujudkan keadilan sosial. Dan saya juga merasa dalam arti tertentu sila yang kelima akan menentukan. Kalau orang kecil yang belum sejahtera, mungkin 50% mendapat kesan bahwa Indonesia itu milik mereka yang di atas. Dan yang di bawah ditinggalkan, gawat itu. Sebaliknya, kalau orang kecil, masih 10% bangsa itu miskin. Kalau mereka dapat kesan bahwa dalam Indonesia, demokrasi, Pancasila, reformasi, ini anak-anak mereka punya harapan atas masa depan lebih baik. Radikalisme menurut saya di sini tidak pernah akan menang. Ini saja. Makasih. Terima kasih Romo Magnis. Mungkin dari Prof. Asfi dulu, saya ingin meminta tanggapannya dari apa yang tadi disampaikan oleh pendengar kita atau juga Mas Arven tadi. Apakah mungkin kita bisa atau Pancasila sebagai solusi bagi permasalahan dunia saat ini? Bahwa pada masa kolonial itu lebih mudah. Musuh kita itu hanya penjajah. Nah, setelah kita merdeka, ada 2 hal yang kita hadapi. Pertama, bangsa kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengupayakan Pancasila itu menjadi pemersatu bangsa yang beragam ini. Bagaimana kita menghilangkan ketimpangan antara kaya dan miskin, ketimpangan antara wilayah atau daerah. Nah, menurut hemat saya, apa yang terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sekarang ini sesuatu yang sangat visioner. Apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Soekarno pada tahun 57, yaitu memindahkan ibu kota itu ke tengah. Yang penting itu di tengah-tengah Indonesia dengan tentunya harapan bahwa pembangunan itu akan bergeser ke tengah dan ke timur. Sehingga kesenjangan itu makin berkurang. Itu harapan dan mudah-mudahan itu bisa sebagai solusi juga itu solusi ya, Prof, ya? Penyelesaian ketimpangan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, secara eksternal kita sekarang juga melakukan apa yang menjadi tujuan dari kita bernegara, mewujudkan perdamaian abadi. Bung Karno itu sudah memulai pada tahun 55, misalnya dengan penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Bandung yang kemudian menjadi inspirasi untuk memerdekakan negara-negara, banyak negara di Asia dan Afrika. Dan kemudian pada tahun 60, Bung Karno berpidato di PBB tentang to build the world anew. Bagaimana mewujudkan tata dunia ekonomi baru. Nah, sekarang ini yang diteruskan oleh Presiden Jokowi, misalnya dengan melakukan melakukan upaya bagaimana melakukan pendekatan terhadap Ukraina dan Rusia. Mudah-mudahan ada bisa solusi yang ditawarkan itu untuk meredakan ketegangan di sana gitu. Jadi kita menyelesaikan masalah di dalam negeri dengan mempersatukan bangsa, tetapi di sisi yang lain kita juga berpartisipasi di secara internasional. Momentum sebagai presidensi G20 itu sangat baik sekali. Kita tahan dulu, sebenarnya saya ingin langsung yang ingin bergabung juga ada Pak Miftah di Yogyakarta. Pak Miftah, selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Iya. Poin apa yang ingin disampaikan untuk narasumber kita di sini Pak? Silakan.
Sayang sekali terputus Pak Miftah ya. Kemudian ada Pak Audar di Bogor. Pak Audar, selamat siang. Halo Pak Audar. Terputus juga ya. Baik. Baik, nanti mungkin kalau masih ada waktu bisa hubungi kami kembali. Tetapi sekarang giliran atau mungkin saya lempar dulu ke Pak Janedri menanggapi apa yang tadi disampaikan beberapa pendengar. Silakan Pak. Yang mana ini Pak moderator yang perlu saya tanggapi? Ancaman? Iya, atau bisa tidak Pancasila itu sebagai solusi tidak hanya dalam negeri, tetapi juga menjawab permasalahan dunia saat ini atau permasalahan global yang ada saat ini. Bagaimana? Yang dampaknya juga akan ke kita nantinya. Ya. Kalau saya singkat saja jawabannya, kenapa tidak? Konkretnya? Karena konkretnya ya tentu bisa dimungkinkan. Karena mari kita coba pelajari, kita kemudian dalami. Pancasila ini kan bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya. Yang itu tercermin dari sila-sila Pancasila. Di situ dinyatakan ketuhanan Maha Esa. Itu kan merupakan pandangan bersumber dari pandangan bangsa Indonesia bahwa ada kekuatan Tuhan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, dalam berbangsa, bernegara. Ya. Itu sekedar sebagai contoh. Jadi itu maksudnya apa? Bahwa kita sebagai bangsa, kita tidak kemudian menerapkan sekularisme. Kita tidak menganut negara agama. Ya. Tetapi negara kebangsaan yang religius. Religious nation state. Itu sekedar contoh. Ya. Kemudian ada nilai gotong royong, nilai musyawarah, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukankah itu nilai-nilai yang sangat umum? Yang tentu bisa kita bawa ke tataran yang lebih luas lagi. Sehingga jawaban saya sederhana tadi, kenapa tidak? Sangat bisa sekali. Sangat bisa menurut saya. Iya. Dan saya yakin Pak Jokowi, Bapak Presiden kita, dalam ikhtiarnya nanti tentu entah disadari atau tidak disadari oleh beliau, akan mengedepankan nilai-nilai hal seperti itu betul, ke dunia betul. internasional. Tetapi yang ingin saya sampaikan juga begini Pak, ancaman terhadap Pancasila ini menurut saya pribadi dengan melihat hiruk pikuknya kehidupan kita dalam berdemokrasi, menghadapi tantangan yang cukup berat. Dikaitkan dengan apa? Kebebasan berpendapat. Seperti kalau tidak salah tangkap yang disampaikan oleh Romo Magnis tadi. Yang kadangkala kebebasan berpendapat ini kemudian jatuh pada anarkisme. Ya. Sebagian kelompok itu mengatakan bahwa kelompok sayalah yang benar. Penafsiran yang saya sampaikan dari kelompok sayalah yang benar. Kelompok Anda salah. Baik. Itu merupakan tantangan yang harus dijawab. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana menjawab tantangan itu? Kita harus kembalikan kepada prinsip Pancasila sebagai ideologi terbuka. Baik. Itu yang penting. Ya. Apa ideologi terbuka? Monggo kalau ditanyakan akan saya sampaikan. Baik. Saya kita tahan dulu Pak Janedri ya. Nanti moderator. akan saya berikan giliran ke Mbak Angki, tapi kita telepon atau terima telepon dulu nih Mbak Angki ya. Ada Pak Rian di Balikpapan. Pak Rian, selamat siang. Ya, selamat siang. Iya, silakan Pak. Poin apa yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada narasumber kita? Iya, oke. Selamat siang Bapak-bapak semua. Ya. Jadi saya menggarisbawahi semacam toleransi ini tadi. Artinya kita itu sudah teruji Pancasila ini, artinya kita mempunyai berbagai macam suku bangsa. Jadi saya berkeyakinan Pak Jokowi ini artinya bisa lah untuk mempunyai visi misinya untuk menyelesaikan satu masalah ini, karena dampaknya nantinya akan kembali pada kita semua juga. Jadi hal-hal seperti ini
kelompok-kelompok yang katakanlah mempunyai support yang saling mendukung satu sama yang lainnya, ujuk-ujuknya kan untuk menghancurkan dunia ini jadinya. Jadi hal seperti ini mungkin Pak Jokowi lebih bagus untuk melakukan yang lebih action lagi hal seperti ini. Jadi Baik. semoga dunia ini aman, tentram, dan damai selalu. Artinya pengalaman-pengalaman kita ini kita bagikan kepada negara-negara yang bersangkutan itu tadi. Mungkin kemakmuran ini akan tercapai. Baik, Pak Rian. Setelah terbukti. Ya, maksudnya kita sudah tangkap nanti. Dan saya terima lagi pendengar berikutnya ada Pak Geho di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Pak Geho. Halo Pak Geho. Terputus tampaknya Pak Geho. Baik, langsung ke Mbak Angki, apa yang bisa disampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan tadi, Pancasila sebagai rumah atau juga solusi bagi permasalahan yang ada di global dan juga mengedepankan sisi toleransi kita ke dalam atau diupai di dalam negeri. Seperti apa ini yang bisa, terutama untuk generasi muda, dipahaminya bagaimana ini, Mbak? Iya, oke, baiklah. Mungkin pertanyaannya, jawabannya lebih beda dengan bapak-bapak yang tadi. Sebenarnya tuh pengen bahas juga yang tadi yang global, cuman daily briefing kita pagi tadi, Kementerian Teknis yang bisa menjawab adalah Kementerian Luar Negeri gitu. Jadi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain aja yang termasuk toleransi ini kan. Nah, untuk generasi muda ini tadi yang kita bilang itu adalah perihal bagaimana sih kita bisa mencontoh sosok role model supaya kita bisa bertoleransi. Karena Pancasila ini kan sebagai karakter bangsa ya, karakter bangsa khususnya bagaimana sih kita tuh bisa menjadi manusiawi yang berlandasan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Ya kan, apapun agamanya kita saling menghargai satu sama lain. Lalu bagaimana kita bisa menjadi manusia yang saling memahami satu sama lain atas perbedaan yang ada. Kita mendorong persatuannya kita supaya apa? Supaya untuk mencapai mufakat tanpa harus berantem. Gontok-gontokan. Gontok-gontongan tanpa Medsos harus. terutama ini ya. Inilah momentum untuk berharmonisasi. Ya. Berkolaborasi sehingga apa? Sehingga kita mencapai kehidupan kita yang adil untuk kehidupan sosialnya kita dan bagaimana itu bisa menjadi kehidupan yang kita menjadi terbiasa sehari-hari. Ya. Nah, itu yang membuat kalau dibilang susah tantangannya. Tadi seperti pertanyaannya, kita berhadapan dengan bangsa kita sendiri. Kita punya latar belakang yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dengan kemampuan literasi kita juga berbeda. Itu tantangan yang sangat luar biasa. Tapi yang bisa menyatukan kita adalah bagaimana sosok pemangku negeri ini bisa berharmonisasi, bisa bersinergi. Karena kami milenial selalu berusaha untuk mencintai negara Indonesia sebaik mungkin. Karena apa? Karena kita lihat tadi kita bicara tentang bonus demografi. Ya. Kita bonus demografi. Tahun 2030 kita mengalami 64% bonus demografi. Sebenarnya ini adalah momentum peluang bagus buat kita, khususnya milenial. Karena kenapa? Jangan kita sampai menjadi konsumen digital, tapi bagaimana kita bisa menjadi produsen yang menghasilkan karya-karya kreatif berkontribusi untuk negara. Itu yang kita menciptakan toleransi bersama. Luar biasa. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk narasumber yang sudah menyampaikan beberapa pemaparan yang sangat menarik di siang hari ini. Sebagai penutup dari perbincangan kita, saya ingin Romo Magnis untuk menyampaikan sesuatu sekaligus menjawab pertanyaan WhatsApp kami. Ini cukup menarik ini Romo. Apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita Pancasilais? Apakah sudah cukup dengan menjalankan kelima sila itu dalam keseharian sesuai dengan profesi kita masing-masing? Sekaligus dari diskusi kita ini Romo. Silakan. Terima kasih. Saya kira kalau 5 sila kita laksanakan dalam kehidupan, ya udah bagus sekali. Karena Pancasila itu pertama kali merupakan suatu etika bagi negara. Jadi perpolitikan kita harus selalu sesuai dengan Pancasila itu kriteria. Apapun yang diputuskan di dalam bidang apapun, bidang pendidikan, pertahanan, infrastruktur, pembangunan,
tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan sebaliknya harus memajukan agar Indonesia menjadi negara yang betul-betul mencapai 5 sila itu. Dalam kehidupan sehari-hari tentu diharapkan bahwa kita berusaha misalnya menguasai emosi-emosi kita dan betul-betul membangun hubungan baik. Sekarang ada banyak tantangan, tetapi menurut pengalaman saya dalam puluhan tahun terakhir, hubungan antara umat beragama pada dasarnya menjadi lebih baik, tidak lebih buruk. Jadi memang masih ada kasus-kasus intoleransi, selalu ada juga yang keras-keras, yang tidak mau, tapi pada dasarnya misalnya hubungan saya ini orang Katolik ya, hubungan kami dengan Muhammadiyah, dengan NU itu jauh lebih baik daripada dulu. Kami bisa saling percaya. Nah ini juga tanda bahwa Pancasila itu bekerja, jadi membangun hubungan antara umat-umat yang berbeda, tetapi mungkin lebih sulit malah antara etnik-etnik yang berbeda di dalam provinsi di mana ada pendatang dan penduduk asli, itu dengan saling berkomunikasi, saling berkenalan, membangun hubungan saling percaya. Lalu kalau ada masalah muncul, kita juga akan bisa mengatasinya dengan baik. Mungkin ini dari saya, Pak. Baik, terima kasih Romo Magnis. Pak Janedri, sebelum kita tutup, Pak Asfi nanti singkat apa yang bisa disampaikan intisari dari diskusi kita dan pesan untuk kita semua khususnya generasi muda, Pak. Ya, generasi muda, generasi milenial menurut saya juga hendaknya menyadari bahwa menjaga persatuan dan kesatuan di atas keberagaman bangsa kita ini cukup berat, tidak bisa kita anggap enteng. Oleh karenanya kita semua terutama generasi milenial itu juga harus ikut mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab seperti apa? Ya untuk bagaimana kemudian mengkonkretkan nilai-nilai fundamental yang terdapat di dalam Pancasila dalam bentuk perilaku keseharian kita. Luar biasa. Seperti tadi disampaikan Romo Magnis, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana penerapan? Ya memang kita negara yang tidak kita declare bukan negara agama dan bukan sekuler. Nation, religious nation state. Nah tapi di dalam pelaksanaannya ini contoh konkret, ya tentu kita bertoleransi kepada sesama pemeluk agama. Satu lagi, dalam wujud nyata ini penting bagi generasi milenial yang nanti akan memegang tongkat estafet kepemimpinan, dalam produk hukum harus selalu mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Itu poin ada penting. kaidah penuntun di situ yang harus diikuti. Itu kita catat dan mudah-mudahan itu menjadi pegangan kita semua. Terakhir, dari milenial sendiri banyak permintaan. Apa kata terakhir yang bisa disampaikan dari diskusi ini dan pesan buat kita semua? Silakan Mbak Angki. Ya. Yang tadi yang disampaikan juga oleh Bapak, milenial itu adalah sebagai penerus estafet. Itu penerus estafet. Itu kenapa kita milenial ini gede. Bapak Presiden tuh selalu mendorong revolusi digital. Revolusi digital secara inklusif, baik secara dari kota sampai desa. Yang artinya semua orang itu memiliki kesetaraan dalam mengakses apapun itu. Baik baby boomers, milenial, Gen Z, kita bisa mengaksesnya itu. Bagaimana Pancasila ini ya tadi tidak hanya sebagai menghafal atau melafalkan 5 sila itu, bagaimana kesehariannya kita ini, sikapnya kita ini sudah sesuai belum dengan falsafah Pancasila itu yang menjadi karakter kita. Mau kita kemanapun, mau ke negara manapun, kita tetap cinta Indonesia. Pancasila adalah rumah kita. Betul. Banyak apresiasi dan terima kasih untuk 5 narasumber kami dalam Beranda Nusantara di siang hari ini, dan juga terima kasih untuk hadirin yang sudah hadir dalam Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta, juga pendengar Pro 3, pendengar Pro 1 RRI seluruh tanah air, kemudian pemirsa RRI Net dan
pemirsa di YouTube channel kami. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Pancasila adalah kita, kita adalah Pancasila. Berikut kami persembahkan 10 to 5 dengan Aku. Inikah rasanya bila ku sedang jatuh cinta? Setiap hela nafasku bahagia. Mengenal hatimu, hadirkan indahnya dunia. Kau bawa irama cinta di jiwa. Semua yang ku mau hanyalah dirimu satu. Kaulah jawaban semua doa.
Beranda Nusantara, Pancasila, Sejarah dan Tantangannya. Langsung dari Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.